Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Rizik Syihab ingin kembali ke Indonesia dengan terhormat. Jadi ini sumber saya dari YouTube. Dan Rizik Syihab ini akan kembali ke Indonesia katanya tanggal 9 November 2020. Dan semua katanya sudah siap-siap, keluarganya akan pulang. Dan juga yang menjemputnya juga nanti di Bandara Soekarno-Hatta sudah banyak harus siap menjemputnya. Itulah saya lihat Rizik Syihab ingin kembali ke Indonesia dengan cara terhormat. Tidak mau disebut dikaitkan dengan masalah yang lain. Hanya saja siapa yang mengklaim Rizik Syihab dan Rizik Syihab ini harusnya harus kembali katakan dengan terhormat. Tidak boleh tidak terhormat. Jadi dia harus kembali ke Indonesia, sifatnya harus terhormat. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah Habib Rizik Syihab dapat dikatakan terhormat? Jadi dinyatakan baik dan terhormat bila, yaitu satu, tidak pernah menentang pemerintah dan tidak pernah menyakiti hati masyarakat. Semua tindakannya sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya atau agama Islam. Jadi Rizik Syihab sering menentang pemerintah hingga ingin menjatuhkan Presiden Joko Widodo dari jabatannya selaku Presiden RI. Padahal Joko Widodo dipilih oleh rakyat secara langsung. Seharusnya setiap warga negara Indonesia mentaati semua kebijaksanaan Presiden Joko Widodo. Tetapi hal ini Habib Rizik Syihab ini justru tidak mentaatinya, menentangnya, dan juga sampai ingin menjatuhkan Presiden Joko Widodo ini. Sampai katanya supaya Presiden Joko Widodo ini mengikuti saran daripada Rizik Syihab, yaitu supaya dia mengundurkan diri secara baik-baik selaku Presiden RI. Itulah banyak lagi tindakan-tindakannya Rizik Syihab ini yang sifatnya menentang Presiden Joko Widodo tersebut. Kedua, dari sudut hukum pidana, namanya sudah tercela, sudah menyandang dua nama negatif. Jadi Rizik Syihab ini sudah menyandang dua nama negatif di sini. Satu, mantan narapidana. Ini julukan mantan narapidana ini sifatnya yang negatif karena mantan narapidana sudah pernah dihukum dan sudah selesai menjalani hukumannya, maka disebut mantan narapidana. Karena dia sudah mantan narapidana, berarti dia pernah ada berperkara, perkaranya tersebut sudah diputus oleh hakim, dan putusan hakim ini itu sudah dijalin di lembaga pemasyarakatan. Setelah selesai menjalani hukumannya itu, maka disebut mantan narapidana. Kedua disebut dia sifatnya negatif juga ini, yaitu sudah bisa dituding dia residivis. Jadi residivisnya setelah selesai menjalani hukumannya, sudah selesai menjalani hukumannya yang pertama, belum lewat 5 tahun melakukan perbuatan kejahatan lagi. Hal ini sudah ada lebih 6 kasusnya dilaporkan ke polisi oleh masyarakat karena dia sudah banyak menghina masyarakat. Sehingga masyarakat yang dihina itu melaporkan perbuatannya ke kantor polisi. Makanya disebut dia residivis, mengulangi perbuatan kejahatan tersebut sebelum lewat batas waktu 5 tahun sejak dia menjalani hukuman yang pertama tersebut. Jadi sekali lagi saya sebut, residivis itu adalah perbuatan setelah selesai dia menjalani perbuatan yang pertama tersebut, sudah selesai menjalani hukumannya, kemudian belum waktunya 5 tahun sudah melakukan perbuatan kejahatan lagi dalam bentuk penghinaan. Di mana penghinaan itu sudah banyak masyarakat melaporkannya ke polisi. Kalau tidak salah ini lebih dari 6 kasus ini. Itulah saya lihat. Dan menurut Mahfud MD, Rizik Syihab terkait dengan operasi karena menghimpun dana katanya di Arab Saudi. Nah, saya tidak tahu jelas apa maksudnya menghimpun dana tersebut. Mungkin di negara sana itu tidak baik, tetapi di negara Indonesia mungkin
biasa-biasa saja menghimpun dana tersebut. Tetapi kalau di negara Arab Saudi mungkin tidak merupakan perbuatan terlarang mungkin itu ya. Saya tidak jauh jelas. Jadi itu saya berdasarkan hal tersebut, Rizik Syihab tidak layak disebut terhormat. Tidak layak disebut terhormat karena banyak perbuatan tercela yang dilakukannya, sehingga dia tidak pantas disebut terhormat. Dan juga saya lihat ini sangat berbeda ini dengan Khomeini, pimpinan negara Iran. Waktu dia diasingkan di Amerika Serikat, semua rakyat Iran menghimbau dia supaya kembali ke negara Iran, pemimpin negara Iran itu. Jadi terhormat dia, Ayatollah Khomeini tersebut. Sedangkan Rizik Syihab di Indonesia ini pendukungnya hanya sedikit, rakyat Indonesia pun hanya sebagian kecil masyarakat Muslim yang mendukungnya. Kalau Khomeini itu didukung semua rakyat Iran, kalau Rizik Syihab ini di Indonesia ini hanya didukung sebagian kecil umat Muslim, tidak banyak lah istilahnya. Sampai Mahfud MD menyatakan dia tidak pernah membahas daripada masalah FPI tersebut, walaupun kedatangan daripada Rizik Syihab dari luar negeri. Dianggapnya biasa saja, karena dianggapnya pendukungnya pun cuma sedikit di Indonesia ini, tidak banyak. Itulah harapan saya. Jadi tidak pantaslah disebut Rizik Syihab ini adalah terhormat, karena banyak perbuatan-perbuatan yang tercela, yang sifatnya negatif, yang tidak pantas disandang seorang Habib Rizik Syihab tersebut. Jadi sekali lagi sampaikan, tidak layaklah disebut, dikelompokkan bahwa Rizik Syihab ini terhormat. Dia tidak layak disebut terhormat. Sekian dan terima kasih.